Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi ya dengan Ibu hari ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH-nya tentang pencemaran tanah dan penanggulangannya. Kemarin kalian sudah belajar tentang pencemaran air, pencemaran udara. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran tanah. Pencemaran juga bisa terjadi pada tanah. Bahan yang mungkin menjadi sumber pencemaran pada tanah adalah bahan kimia bahaya seperti hidrokarbon, racun serangga, serta logam berat. Hal ini akan terjadi jika bahan pencemaran itu dibuang ke dalam tanah. Sampah anorganik atau sampah padat merupakan sumber pencemaran tanah. Jika dibuang ke dalam tanah, sampah anorganik terutama bahan dari plastik tidak hancur dalam jangka waktu singkat. Menurut para ahli, waktu yang diperlukan untuk hancur bisa lebih dari 100 tahun. Jadi, kalau terus-menerus membuang sampah plastik ke dalam tanah, lama-kelamaan plastik di dalam tanah itu akan bertumpuk dan akhirnya akan mengurangi mutu tanah. Bahan-bahan yang biasanya mencemari tanah yaitu bahan kimia. Biasanya limbah pabrik yang dapat menjadi sumber pencemaran tanah. Bahan kimia berupa hidrokarbon atau racun yang dibuang ke dalam tanah menyatu dengan tanah yang mengakibatkan tanah itu akan tercemar. Tanah yang mengandung hidrokarbon dan racun mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk menanggulangi pencemaran tanah, kita harus membiasakan diri memilah-milah sampah. Pisahkanlah sampah organik dari sampah anorganik. Sampah organik bisa diolah lagi menjadi kompos atau pupuk. Sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi alat-alat yang berguna bagi manusia. Sampah anorganik yang bermanfaat misalnya potongan kayu yang tidak terpakai lagi dari sebuah pabrik kayu atau limbah kayu bisa dimanfaatkan lagi sebagai bahan baku pot bunga. Daur ulang adalah salah satu cara pengelolaan sampah padat. Prosesnya berturut-turut sebagai berikut. 1. Pemilahan. 2. Pengumpulan. 3. Pemrosesan. Dan 4. Pembuatan produk bekas pakai. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang adalah botol bekas wadah kecap, saus, sirup, krim kopi baik yang putih bening ataupun yang berwarna, kertas, terutama kertas bekas di kantor, koran, majalah, kardus, kecuali kertas berlapis minyak atau plastik, logam bekas wadah minuman, bekas kemasan kue, plastik bekas wadah sampo, air mineral, jenggot, ember, dan lain sebagainya. Itulah pencemaran tanah dan penanggulangannya. Para lingkungan yang ada di sekitar kita harus segera kita tanggulangi atau kita cegah. Caranya yaitu ulangi sendiri pencemaran lingkungan. Udara sangat diperlukan oleh manusia. Kita menghirup udara untuk mengambil oksigen, kemudian mengeluarkan zat karbon dioksida keluar tubuh. Jika udara yang sudah bercampur dengan zat lain atau terkontaminasi, maka udara yang kita hirup tidak sehat lagi. Kalau udara itu mengandung timbal, maka udara itu sudah tidak sehat lagi untuk paru-paru yang ada di dalam tubuh kita. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka tubuh kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit seperti munculnya penyakit bronkitis, emfisema, dan bahkan kanker paru-paru.
Supaya lingkungan tetap bersih dan sehat, kita harus menanam pohon di sekitar rumah kita, sebab pepohonan berfungsi untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Pepohonan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen melalui proses yang disebut fotosintesis. Selanjutnya, untuk menekan pencemaran lingkungan, kita harus mengurangi pembakaran barang-barang, terutama barang-barang dari plastik atau sampah-sampah lainnya. Beberapa cara lain yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan diantaranya yaitu 1. Sebelum dibuang, sebaiknya air bekas cucian ditampung terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya bahan-bahan yang tidak larut di dalam air bisa mengendap. Setelah bahan yang tidak larut mengendap, barulah air bekas cucian itu digunakan lagi untuk keperluan yang lain. Yang kedua, selanjutnya gunakan air bekas cucian itu untuk mencuci benda-benda lain, misalnya untuk membersihkan kendaraan yang berlumpur. Cara yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air dapat juga membantu menekan pencemaran air. Cara yang keempat yaitu jangan membuang sampah organik ataupun sampah anorganik ke dalam sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Cara yang kelima yaitu sampah kering atau sampah anorganik sebaiknya didaur ulang untuk membuat barang-barang lain yang bermanfaat. Lingkungan adalah tempat tinggal kita. Sebaiknya kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara tidak membuang zat beracun ke dalam tanah, tidak membuang sampah ke sungai, dan berusaha membuat lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak, materi kali ini PLH tentang pencemaran sudah selesai. Tetap semangat, jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita tetap sehat. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.